Terima kasih. Dan sebelum kita masuk di renungan singkat kebenaran firman Tuhan, dan mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami. Satu hari lamanya, sampai pada pagi hari, Engkau telah menolong kami, Engkau telah bersama-sama menyertai kami dalam melakukan aktivitas kami. Sehingga kami pada pagi hari ini bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama. Sekalipun lewat udara, dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mengerti dan kami sadar Tuhan Yesus, kami ini hanya manusia yang sangat hina dan berdosa dari antara semua pendosa. Menyebut nama-Mu saja, kami tidak layak. Kami mohon segala pelanggaran kami, dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun yang tidak. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan Yesus. Ampunilah kami, suci kuduskanlah kami dari kuasa darah-Mu yang kudus, yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Dan ini kami saat ini, kami mau mempersiapkan kami, mengisi hati kami, roh kami, dari kebenaran firman. Dan kami mohon, segala kuasa kegelapan, roh penghulung di udara, segala kesibukan pikiran kami dan kesibukan hati kami bersatu hati, bersatu ini, kami usir dan petakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan biar tiang api-Mu di malam hari yang membentengi kami semua anak-anak, dan tiang awan di siang hari. Ini kami yang menyampaikan. Kami hanya manusia biasa, terbatas kemampuan kami. Dan pakailah bibir lidah kami, jadikanlah sebagai pedang bermata. Kami hanya yang menyampaikan, sehingga apa yang Engkau kehendaki dapat memuji dan memuliakan nama, bisa menjadi terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Segala puji syukur, sembah sujud, kuasa hormat kami anggungkan hanya kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Wahyu pasal yang kedua, Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11 di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bacakan bersama-sama Bapak Ibu. Kepada jemaat di Smyrna, ayat yang ke-8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ke-9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 11, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas bersama-sama Bapak Ibu, dan terlebih dahulu saya menyapa kita semua, salam Elohim buat Pangeran Ilahi, juga mempelai dan anak-anak Tuhan, malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudariku, ketiga pasukan yang sudah dipilih Tuhan. Salam Elohim bagi kita semua.
Selamat pagi, selamat bergabung, salam damai, kasih dan sukacita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini Bapak Ibu, dan kami lagi di sini hanya mengingatkan bahwa ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Dan di sini ada 7 jemaat dan 7 bintang di tangan kanannya, atau 7 malaikat Tuhan. Setiap jemaat 1 malaikat yang dia lihat untuk mengatakan apa yang terjadi di jemaat tersebut dan apa yang mereka harus lakukan. Jadi antara Tuhan dengan jemaat, malaikat itu yang mengantar pesan sehingga bisa mereka membenari apa yang menjadi kesalahan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Dan yang kita bahas mungkin pada hari Rabu kemarin, kita sudah membahas panggilan ilahi ya, kitab Wahyu ini. Dan kita saat ini lagi meneruskan untuk membahasnya. Dan yang kita bahas saat ini adalah kepada jemaat di Smyrna. Jadi di sini ayat 8 tadi, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 8 ini pasti kita tahu semuanya tanpa dijelaskan ini Bapak Ibu. Dan ini sudah kita mengerti siapa yang dimaksud. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir adalah Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu Allah Maha Kuasa. Nah, Roh Allah mulai layak. Berarti Allah, Roh Allah. Firman, maka jadilah jadi. Jadi ketiga itu, makanya sering dikatakan Allah Tritunggal. Ketiga itu keluar dari dalam dirinya Allah. Bisa dipanggil Tuhan Yesus itu sebagai anak. Tapi kadang ada kesalahpahaman bahwa seperti Nikodemus, dia memahami secara anak itu secara lahiriah, secara jasmania. Jadi sementara kalau kita berbicara secara roh atau secara rohani, Tuhan Yesus itu dipanggil sebagai anak, bahwa perkataan firman yang keluar dari dalam dirinya cuma lewat mulutnya, tapi dari dalam hatinya dia keluar, dari dalam tubuhnya. Makanya dipanggil anak dalam kerohanian. Sedangkan bagi pemahaman orang-orang yang membahas secara jasmania, dia berpikir bahwa Allah itu pasti beristri, baru dia beranak. Jadi itu perbedaan Bapak Ibu tentang kebenaran firman Tuhan. Kita memahami secara jasmani dan secara rohani. Jadi hanya sekedar aku beritahu siapa yang dikatakan inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Artinya Allah, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dari mana kita tahu? Berarti bahwa ketiga pribadi ini dalam satu kesatuan. Dia berkata, mari kita menciptakan. Kalau hanya dia sendirian berarti ya dia berkata aku. Jadi kita berarti lebih dari satu. Jadi banyak lagi yang bisa kita pahami secara rohani dan secara jasmani Bapak Ibu. Jadi itu yang mengatakan ini kepada malaikat jemaat. Tapi malaikatnya ini, dia menyuruh malaikatnya ini untuk mengatakan kepada jemaat yang ada di Smyrna. Kita tahu dan mengerti di ayat yang ke-9. Dikatakan di sini, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Nah, di sini berbicara secara rohani. Kalau kita memahami secara jasmani, sementara Tuhan sendiri berkata bahwa kita ini susah dan miskin. Tapi kenapa menjadi kaya?
Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinan, namun engkau kaya. Jadi secara jasmani ini bisa dikatakan ini sudah tidak masuk akal lagi. Ini sudah melenceng dari kebenaran kalau kita pahami secara jasmani. Namun di sini yang dimaksud kesusahan dan kemiskinan itu untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, baik dalam sikap, baik dalam perkataan, dan menjadi pelaku firman. Jadi di situ seakan-akan tubuh jasmani ini merasa susah, miskin di hadapan Tuhan. Tapi namun engkau kaya, tapi kita kaya rohani, kita kaya kebenaran firman Tuhan. Jadi itu perbedaannya, bahwa kita saat ini sama seperti yang terjadi di jemaat Smyrna ini, Bapak Ibu. Secara jasmania kita susah. Di kemudian hari kita susah. Kita tidak boleh kemana-mana. Kita tidak bisa apa-apa. Jadi secara manusia jasmani kita merasakan kesusahan. Dan seakan-akan seperti termiskin. Hidup ini tersisa. Dan tanpa kita ceritakan, Tuhan sebelumnya sudah tahu, Bapak Ibu, bahwa aku tahu kesusahanmu dan kemiskinan, namun engkau kaya. Tapi keuntungan kita, Bapak Ibu, terkunci kita di dunia ini hanya setara. Tapi di mata Tuhan, kita kaya. Sekalipun di mata manusia, kita diolok-olok karena kita tidak bisa belanja nanti di kemudian hari. Kita susah, merasa termiskin di mata orang, ya biarkan. Tapi Tuhan yang mengatakan bahwa di hadapannya dia melihat kita ini kaya, Bapak Ibu, kaya kebenaran firman Tuhan. Kita berani mengesampingkan keinginan jasmani ini, kesehatan jasmani ini untuk mempertahankan kebenaran firman. Jadi saat ini bukan lagi di jemaat Smyrna firman Tuhan ini ditunjukkan, tapi kepada kita, ketiga grup yang sudah dipilih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga di luar sana, di belahan dunia, anak-anak Tuhan, yang merasa bahwa mulai saat ini dia mengerti, dia tahu, dan Tuhan mengerti bahwa dia sedang mengalami kesusahan dan kemiskinan karena tidak mengikuti arus dunia. Diteruskan, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Nah, lebih dekat lagi ini, Bapak Ibu, menyangkut dengan hidup jemaat di Smyrna pada zaman itu terulang kepada anak-anak Tuhan saat ini. Yang terjadi fitnah, seakan-akan yang menyebut dirinya orang Yahudi. Orang Yahudi ini bangsa Israel yang dipilih Tuhan. Jadi seakan-akan mereka merasa yang menjadi penghina itu, mereka merasa lebih benar daripada orang yang mengikuti kehendak Tuhan. Mereka pintar bicara, pintar acting, pintar bersandiwara, seakan-akan mereka terlihat seperti mewujudkan keinginan Allah di muka bumi ini. Jadi sementara di mata Tuhan itu adalah fitnah. Dari mana kita bisa katakan itu, bahwa fitnah? Kita dihina. Kalau kamu tidak ini, berarti kamu nanti tidak bisa apa-apa. Kamu ini bodoh dan gila dan stres dan banyak sekali macam-macam. Dan itu yang dikatakan mereka fitnah dan menyebut dirinya orang Yahudi, orang percaya. Tapi saat ini lagi kita ini yang dikuatkan, bukan lagi jemaat. Kita semua anak-anak di belahan dunia. Saat ini Tuhan berbicara
kebenaran firman-Nya. Sebab itu sementara di zaman ini iblis bukan sebagai penjahat. Dia pintar seakan-akan dia terlihat membawa keselamatan dan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi karena dia pintar, makanya kepada manusia yang membahas kebenaran firman Tuhan secara jasmani bisa secepatnya tertipu. Yang dimaksud di sini, ini sudah terjadi sebenarnya Bapak Ibu. Mungkin 1 tahun ya, atau 2 tahun, 3 tahun sebelum ini sudah terjadi. Artinya, bukan aku hubungkan, tapi di Matius ada, di Markus ada, bahwa, dan juga di kitab Daniel ya, bahwa sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus bahwa ingat pada saat itu pembinasa keji akan berdiri di tempat kudus. Nah, mungkin pemahaman saya sebagai manusia jasmani, tempat kudus itu mungkin gedung ibadah. Jadi mungkin aku perhatikan apa yang ditaruh di sana nanti. Seperti apa sehingga keji di mata Tuhan, kekejian bagi Tuhan, apa itu? Sementara kalau aku membahas secara rohani, berarti tempat kudus itu adalah hati dan tubuh saya ini. Karena kuduskanlah dirimu, hatimu, karena aku kudus. Jadi itu perbedaan. Sehingga menurut pandangan orang-orang tersebut yang mengaku dirinya orang percaya tadi, yang mewujudkan kehendak Allah di muka bumi ini, akhirnya mereka tertipu. Karena si iblis itu datang dengan baik, bukan dengan marah-marah. Dan dianggap dia bukan sebagai penjahat, tapi sebagai penyelamat. Jadi di situ ya, iblis akan membatasi satunya. Karena seperti yang dia karena mereka menganggap tempat kudus di gedung dan bukan itu. Jadi mereka menganggap bahwa itu bukan suatu kesalahan. Jangan dianggap dosa. Kesalahan tidak termasuk mereka. Karena semua mereka bahas secara jasa seperti di dunia ini harus pembuktian. Tanpa bukti yang benar itu dijadikan bersalah. Jadi itu perbedaan orang-orang yang membahas secara jasmani dan rohani. Namun saat ini Tuhan memberitahukan kepada kita lewat kebenaran firman-Nya bahwa saat ini kita sedang dihina, kita merasa miskin, kita merasa susah, tapi di mata Tuhan, apa pujian Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan? Satu, kita kaya kebenaran firman. Dan dia memberitahu kita bahwa sesungguhnya mereka adalah jemaah iblis. Karena pembinasa keji sudah berdiri di tempat kudus. Tapi ada 3 ya, perjanjian baru, ada tercatat 3 Injil, peringatan itu dan di kitab Daniel sudah tercatat sebenarnya itu. Ingat, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada Daniel. Pada saat itu berdiri pembinasa keji di tempat kudus. Jadi itu sudah terjadi. Dan saat ini terjadi. Orang-orang yang sudah menerima dengan sukacita untuk mengotori tempat kudus itu. Sebenarnya secara manusia jasmani, kalau kita perhatikan mereka, bisa kita tertipu. Mereka pintar cara
yang tidak bisakah mau yang dan suatu manusia ada orang hamba bisa mewujud semua apa rencana Tuhan memuliakan nama Tuhan, tapi menurut orang-orang tersebut bukan fit yang mereka lakukan, tapi Tuhan sendiri dia berita saat ini bahwa dan mereka itu iblis. Jadi di sini Tuhan kepada siapa dari mana jatuh terhadap yang iblis. Kita tunggu sebentar ya. Bapak Yahweh keluar dari jaringan. Kita tunggu sebentar. Ya, mohon maaf. Salam. Ya, salam Bapak. Salam. Ya, salam. Salam. Ya, salam Elohim. Sekeras suara. Salam. Ya, salam. Ya. Suara saya. Ya, dengar. Suara saya jelas. Ya, jelas. Jelas, silakan. Ya, terima kasih. Nah, jadi di sini Tuhan memberi kita perjanjian. Dari ayat yang ke-10 dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kenapa? Tuhan mengatakan itu, jangan takut. Kalau kita perhatikan lebih dari 300 ya, 365 di di kitab perjanjian baru. Tuhan Yesus mengatakan jangan takut, jangan takut. Jadi mungkin kalau satu kali saja berjanji kita kepada sesama, mungkin orang sesama kita itu percaya. Apalagi kalau 10 kali. Sedangkan Tuhan Yesus ini udah ratusan kali. Jadi apakah kita ini masih tidak percaya? Tapi saat ini dia memiliki kekuatan bahwa jangan takut. Yang pertama, terhadap yang harus engkau derita. Tapi Tuhan Yesus sudah tahu bahwa di kemudian harinya bukan hanya kesusahan, bukan hanya kemiskinan, bukan hanya fitnah, tapi penderitaan. Jadi, sesungguhnya iblis akan melempar kau beberapa orang dari antara ke dalam penjara supaya kamu coba dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kendala engkau setia sampai mati. Nah, di sini Tuhan sudah berjanji kepada kita, sekalipun kita menderita, sekalipun kita dicoba dengan berbagai macam contoh, bukan dalam hal kita difitnah, kita dianiaya, tapi mungkin menurut kita secara mata jasmani, kita diberikan uang dengan cuma-cuma, dengan memakai telepon ini, bantuan, roh sudah berkata untuk membantu Bapak Ibu. Padahal di balik itu ada tujuan tertentu mungkin, dan ini harus pakai ini dan harus
minta fotokopi ini. Berarti itu bukan dari Tuhan, tapi itu yang saya maksud tadi, si jahat itu datang dengan sebagai penolong. Dia tidak datang sebagai pencuri, sebagai pembunuh. Kalau dia datang seperti itu marah-marah, orang tidak mau. Tidak ada yang bisa dia sesatkan. Jadi itu ada berbeda-beda. Dicobai, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Nah, di sini dikatakan kamu beroleh kesusahan selama 10 hari. 10 hari di sini mungkin berbeda. Karena beda dengan satu hari di dunia nyata ini, satu hari di gitu Tuhan. Yang 10 hari ini mungkin 1 tahun, 2 tahun, bisa 10 tahun. Jadi yang dimaksud di sini, engkau harus dicobai sesuai kehendak Tuhan. Apakah yang 10 tahun, 10 tahun baru 10 hari, atau satu hari yang 10 tahun itu, kita tidak tahu. Jadi di sini diberi kita kekuatan bahwa kita harus merasakan dan menghadapi seperti yang kita sudah ceritakan tadi lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita jangan sampai berkata, ya saya sudah miskin, saya sudah susah, saya sudah difitnah, tapi saya sudah lolos Tuhan. Tapi mungkin aku tidak mampu lagi, sebatas manusia jasmani, aku tidak mampu lagi. Padahal Tuhan sudah tahu. Kalau ibarat orang yang sedang berjalan, kita mau ke pasar, berarti mungkin kita sudah sampai di tengah jalan. Jadi kita masih tempuh separuh lagi jalannya, baru kita sampai ke pasar. Jadi Tuhan memberitahu kita, jangan sampai kita berputus asa, berkata, saya merasa putus asa, dan saya ini tidak bisa lagi, tidak mampu lagi Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu lupa akan janjinya. Tapi kita saat ini diberitahu bahwa memang harus kita menjalani itu. Ada yang beberapa orang yang dilempar ke dalam penjara, tapi maksudnya di penjara ini untuk membayar harga, bukan karena kesalahan atau dosa yang saya perbuat. Kalau dosa yang saya perbuat, aku di penjara, itu bukan bayar harga. Tapi karena keinginan daging saya. Bukan karena melakukan kebenaran. Tapi kalau melakukan kebenaran firman Tuhan, karena kita menyuarakan kebenaran, kita di penjara, itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Artinya itu bayar harga. Itu artinya ada apa kita yang diberikan atau dikaruniakan oleh Tuhan. Tapi dia sudah tahu semuanya sebelumnya, Bapak Ibu, bahwa ujung-ujungnya bisa ada yang masuk penjara. Karena di muka bumi ini, secara manusia jasmani, penjara itu sangat ditakutkan oleh siapapun, sekalipun dia orang jahat. Kalau dikatakan penjara itu sama dengan secara rohani neraka. Jadi dia sudah beritahu kita bahwa bisa itu terjadi, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Diteruskan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, di sini dia berkata, dia menguatkan kita bukan hanya 1 tahun. Kita bertahan 2 tahun. Atau misalnya kita ini mungkin ada 50 tahun. Ya, kita berkata, ya saya sudah bertahan 50 tahun. Tapi di sini batas yang diberikan Tuhan sampai mati. Jadi ini tanggung jawab ini memang agak berat secara jasmani. Tapi Tuhan sudah berjanji kepada kita, jangan takut. Karena ini harus jalan yang kita tempuh, supaya kita
mendapat mahkota kehidupan. Jadi di sini dikatakan, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan, ada 5 mahkota itu, dan ada berbeda-beda. Mungkin upah yang satu orang, ada berbeda-beda, dan ada juga sama seperti talenta masing-masing, ada yang satu talenta, 2 talenta, tapi itu tergantung masing orang. Jadi ini dikatakan Asimirna pada saat itu, karena dia sudah tahu bahwa orang-orang jemaat ini sangat berkenan di hadapan golong di dalam jemaat Simirna ini. Makanya saat ini dia peringatkan kita, dia ingatkan kita supaya kita hendak setia sampai mati. Dan dia berjanji akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi di sini dia berkata mengaruniakan kepadamu, bukan berkata mengaruniakan kepada kalian. Artinya kalau kepada kalian mungkin 1 orang saja yang beriman, kita yang 10 orang ya diselamatkan, kita mendapat mahkota semuanya. Jadi di sini kepadamu artinya masing-masing pribadi harus mencari mahkota itu dengan cara seperti yang kita ceritakan tadi, banyak penderitaan, dan bahkan paling yang ditakuti di dunia ini masuk penjara. Tapi kita jangan pernah takut. Tuhan sudah berjanji kepada kita, jangan pernah engkau takut. 11. Siapa bertelinga hendak ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ini diingatkan bahwa siapa yang bertelinga ia mendengarkan, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ini secara keseluruhan, bukan hanya kepada kita yang ketiga grup ini atau anak-anak Tuhan di luar sana, tapi semua manusia yang ada di muka bumi ini yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di sini tidak ditentukan bahwa kepada jemaat Sirmina. Jadi kepada jemaat-jemaat, artinya yang mengaku anak-anak Tuhan yang percaya, yang sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, di sini dikatakan barang siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Berbicara dengan kematian ini, Bapak Ibu, kita agak bingung secara jasmani, dan kalau secara rohani mungkin ada petunjuk dari Roh Kudus. Tapi kalau secara jasmani, kematian ini bagaimana? Apakah harus mati dulu? Saya ini harus mati dulu. Dan setelah itu, baru aku hidup kembali. Apakah itu yang dikatakan kematian yang pertama? Atau bagaimana? Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ya itu juga terjadi Bapak Ibu. Artinya, saya misalnya mati. Terus karena sudah saya mati, saya ini dihidupkan kembali. Roh yang ada dalam saya ini bukan lagi saya yang roh Allah dalam hidupku, sehingga bisa berubah. Nah, yang dimaksud di sini, tentu kita bertanya, bagaimana saya? Apakah saya tidak mengalami kematian itu sementara saya belum mati? Nah, yang dimaksud di sini Bapak Ibu, mematikan. Sekalipun kita belum mati Bapak Ibu, tapi di hadapan Tuhan, kita seperti yang sudah dikubur ketika kita bisa mematikan keinginan daging kita. Sekalipun kita belum pernah mati, hidup kembali, kita belum pernah dikubur. Dan bagaimana? Tapi ketika kita bisa matikan keinginan daging, berarti kita itu di hadapan Tuhan sebenarnya sudah
mati, Bapak Ibu. Jadi karena keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Selagi tidak, bisa kita memati keinginan daging. Dan buah-buah roh tidak pernah berdiam di dalam diri kita. Jadi jangan kita berbicara, saya ini dan belum mati bagaimana. Ini katanya di kebenaran firman Tuhan, dan ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Jadi saya ini bagaimana? Apakah aku ini nanti mati baru hidup kembali? Jadi sama seperti yang sudah saya jelaskan sama Bapak Ibu. Dan yang penting di sini, kematian ini ada secara jasmani dan ada secara rohani. Pada umumnya, semua manusia mati secara jasmani. Dan itu kematian yang pertama. Dan kedua, dan kematian yang kedua adalah roh ini. Pada umumnya mati jasmani. Tapi kalau selagi roh jasmani berkenan sudah mematikan keinginan daging, berarti dalam kematian yang kedua, dalam kebangkitan rohnya, dia tidak mengalami kematian. Artinya mati jasmani dan hidup rohani. Tapi ada juga secara jasmani dan secara rohani, mati jasmani dan mati rohani. Pada umumnya mati jasmani ini. Dan secara jasmani ini melakukan kejahatan. Pasti rohnya tidak bangkit, pasti juga mati, tidak hidup. Jadi kita yang mengetahui, apakah kita juga bertanya, apakah saya ini Tuhan telah memperingati saya, harus saya menderita dan banyak lagi yang aku alami. Dan apakah saya ini tergolong seperti orang yang dikatakannya setia sampai mati. Dan kalau tidak, pasti mari kita minta kuasa Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji kepada kita. Dan yang terpenting di sini adalah kita harus memahami, pada umumnya mati secara jasmani, tapi hidup secara rohani. Jangan sampai mati secara jasmani dan mati juga secara rohani. Jadi itu Bapak Ibu yang kita protes dalam hidup kita. Sekalipun nanti kita ini mati, tapi roh kita ini hidup dan akan menerima mahkota yang sudah Tuhan janjikan kepada kita masing-masing sesuai upah dan perbuatan kita masing-masing selagi ada roh ini di dalam tubuh manusia jasmani. Demikian firman Tuhan, dan kami terbatas untuk menyampaikannya. Dan mungkin ada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang menambahkan, tidak masalah, tak usah kita saling menganggap segan-segan atau saling menghargai, kita ini masih sama. Tapi apa yang bisa ditambahkan oleh Bapak, Ibu, saudara-saudara, ya silakan, itu roh Tuhan, tak usah ditutup atau dikunci. Jadi biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam lagi di dalam hati Bapak, Ibu, saudara-saudariku, terlebih-lebih di luar sana, apa kehendak Tuhan dari kebenaran firman-Nya ini. Dan demikian firman Tuhan. Dari segala puji syukur, sembah, sujud, hormat, kuasa, dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus.